Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita akan lanjutkan kuliah kita ya terkait dengan eh, penyiapan beberapa data yang diperlukan untuk membuat peta longsor ya, peta rawan longsor. Jadi dari minggu pertama kemarin kita sudah membahas tentang penyiapan peta tutupan lahan ya dari data citra satelit. Kemudian kita juga menyiapkan peta slope atau kemiringan dari data DEM. Kemudian yang paling kanan kita siapkan data hujan ya, dari peta hujan dari interpolasi spasial beberapa stasiun pengamatan hujan yang ada di lokasi. Kemudian yang terakhir itu adalah yang bagian yang warna hijau ini, itu adalah bagaimana kita menyiapkan peta kelas tanah dan batuan yang sumbernya nanti adalah dari peta geologi. Nah, seharusnya sebenarnya untuk tujuan yang lebih detail ya, untuk pembuatan peta rawan longsor yang lebih detail, maka kita perlu survei lapangan yang lebih detail untuk mendapatkan data ini. Kemudian nanti mungkin minggu depan kita akan lakukan penggabungan keempat data ini. Kemudian kita akan bisa menghasilkan sebuah data baru. Baik, selanjutnya adalah bahwa terkait dengan apa yang akan kita bahas minggu ini, itu adalah tentang peta geologi. Ya, kita akan membuat kelas tanah dan bebatuan yang ada di lokasi studi kita. Nah, kemarin kita akan coba untuk membuat peta rawan longsor di satu pulau. Ya, ini satu pulau Lombok. Jadi sumbernya itu sementara kita menggunakan peta geologi Indonesia yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Badan Geologi. Skala yang tersedia itu ada dua. Yang pertama itu 100.000 itu untuk wilayah Pulau Jawa. Sementara untuk yang di luar Jawa, ketersediaan data geologi ini masih terbatas pada skala yang lebih kecil. Skala 1:250.000 ya. Skalanya masih lebih kecil, 1:250.000. Kemudian kalau kita perhatikan dari peta geologi teknik di Pulau Lombok, ya sebagian besar dia terdiri dari kelompok batuan gunung api tak terpisahkan atau VR di sini kodenya. Kemudian kelompok tufa batu apung VT dan kelompok breksi dan lava BX dan LV. Nah ini kebetulan yang disebut ini kalau kita perhatikan dia itu sebenarnya sebagian besar menutupi Pulau Lombok. Jadi bagian utara ini ya, misalkan di sekitar Gunung Rinjani itu adalah batuan gunung api tak terpisahkan, kemudian diikuti oleh batuan kelompok tufa batu apung dan kelompok breksi dan lava. Jadi dia sebagian besar itu menutupi Lombok. Jadi ini ada yang warnanya ungu, kemudian oranye, kemudian merah muda di sini. Itu adalah tutupan kelompok batuan tersebut. Jadi sebagian besar itu sebenarnya kalau kita lihat dari peta geologinya, ini dia memiliki kendala geologi teknik berupa gampang erosi permukaan ya, gampang mengalami erosi permukaan, kemudian gampang mengalami longsor, kemudian dia juga gampang banjir di situ ya. Sehingga nanti ini menjadi data yang sangat menarik bagi kita ketika kita menghubungkannya dengan data-data lain, curah hujan, kemudian data kemiringan, kemudian tutupan lahan, dan sebagainya. Nah, di Pulau Lombok itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok bebatuan di sana. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, dia endapan aluvium atau AL itu merupakan endapan sungai, pantai dan rawa terdiri dari pasir lanauan, lano pasiran, lano lempungan, dan pasir lepas. Nah, biasa teman-teman dari jurusan geologi itu atau sipil geoteknik itu sangat paham terkait dengan hal ini. Kemudian batuan gunung api tak terpisahkan merupakan hasil kegiatan gunung api Pusuk, Nangi, Rinjani, terdiri dari lava, breksi, dan tufa.
Kemudian tufa batu apung. Ini kalau dilihat warnanya ini merujuk dari warna yang tadi ya, warna peta geologinya. Tufa batu apung (VT) merupakan batuan vulkanik kuarter dari formasi Lekopiko, terdiri dari tufa batu apung, breksi lahar, dan lava. Kemudian breksi dan lava, BX dan LV, itu merupakan batuan vulkanik hasil kegiatan gunung api pada masa Plioclitosen dan Oligomiosen yang terdiri dalam formasi Kalibabak, formasi Kalipalung, dan formasi Pengulung. Selanjutnya adalah batu gamping, merupakan batuan dari formasi Ekas, kemudian terdiri dari batu gamping pasiran, batu gamping kristalin, dan batu gamping terumbu yang berumur Miosen atas. Kemudian batu pasir ini merupakan batuan sedimen dari formasi Kawangan, terdiri dari batu pasir, batu lempung, dan breksi. Terakhir adalah batuan beku, merupakan batuan terobosan terdiri dari basal ya, kalau kita lihat di sini. Oke, selanjutnya itu adalah bahwa ketika kita ingin menggunakan data ini, ya, ketujuh data ini untuk dimasukkan sebagai input data pembuatan peta rawan longsor itu, maka selanjutnya itu adalah kita dihadapi oleh dua hal. Yang pertama itu adalah berapa bobot totalnya. Jadi dari riset yang pernah kami lakukan gitu ya, dengan metode yang kita pakai saat ini itu adalah kontribusinya itu sekitar 30% untuk total apa namanya data ya. 30% itu dari faktor tanah dan batuan. Nah, kemudian yang dari 30% ini kita bagi menjadi 3 kelas, 1, 2, 3. 1 itu artinya yang paling tidak rawan ya, yang paling tidak rawan. Kemudian 2 itu menengah, kemudian yang ketiga itu adalah yang paling rawan. Nah, cuman di sini adalah masalahnya adalah untuk menentukan kelas yang bagian kanan ini 1, 3, 2, 1, 2 ini kita harus konsultasi kepada ahlinya ya. Untuk misalkan di Gunung Wilis misalkan ketika kami menggunakan melakukan pemetaan yang sama, itu kita dibantu oleh Pak Amin Widodo untuk menentukan mana 1, mana 3, mana 2, dan sebagainya. Nah, kira-kira modelnya seperti ini, tetapi ini bisa berubah. Kita harus kalau ingin melakukan penelitian yang betulan gitu ya, kita harus konsultasi kepada pakarnya ya. Jadi contoh misalkan di sini endapan aluvium itu kelasnya 1, kemudian batuan gunung api tak terpisahkan 3 untuk tufa apung dan breksi lava juga. Kemudian batu gamping, batu gamping dan batuan beku itu 2, kemudian batu pasir itu 1. Nah, ini bagian yang biru ini adalah bagian yang paling banyak menutupi Pulau Lombok. Jadi 2, 3, 4 ini ternyata dia adalah paling mudah untuk longsor, kemudian mudah terjadi erosi permukaan, mudah untuk mengalami banjir dan sebagainya. Jadi 2, 3, 4 ini paling banyak terdapat di Pulau Lombok. Nah, kemudian selanjutnya adalah tugas kita, itu adalah karena kita ingin mengintegrasikan data kita dalam format vektor, maka kita harus melakukan pre-processing terlebih dahulu sebelum data ini bisa dipakai. Jadi yang pertama itu adalah kita tahu bahwa peta geologi teknik itu yang resmi itu dilepas dalam format JPEG ya, raster. Beberapa saya lihat itu ada PDF, sudah dalam PDF karena di sana sudah ada banyak deskripsinya. Tapi formatnya masih raster. Beberapa data kalau kita cari ya itu sudah tersedia dalam vektor ya, cuman kita tidak tahu siapa yang buat ya, sehingga apa namanya sebaiknya kita menggunakan data yang memang resmi saja. Itu adalah peta raster yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi ya, tersedia dalam format raster JPEG. Nah, tujuan kita itu nanti itu adalah kita ingin mengubah data ini, yang raster ini menjadi data vektor. Nah, sebelum kita ngubah itu, maka kita harus lakukan, yang pertama itu kita lakukan yang namanya koreksi geometrik. Dalam hal ini kita cukup menggunakan rektifikasi saja, karena tidak perlu terlalu akurat ya. Kita lakukan rektifikasi dengan menggunakan peta rupa bumi yang tersedia. Jadi di Lombok itu tersedia peta rupa bumi skala 1:25.000.
Data itu bisa kita pakai untuk melakukan rektifikasi supaya sistem koordinat yang ada nantinya itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemarin misalkan kita membutuhkan sistem koordinat proyeksi, ya, menggunakan sistem koordinat proyeksi Universal Transverse MacArthur, ya. Kita bisa menggunakan itu supaya sama sistem koordinatnya dengan data-data lain yang sudah kita siapkan. Nah, selanjutnya adalah setelah kita lakukan rektifikasi ini, maka yang perlu kita lakukan itu adalah kita lakukan digitasi, ya. Kita lakukan deliniasi batas kelas yang tadi yang sudah ada. Jadi kita lakukan digitasi, satunya mana, ya, yang masuk satu mana, kita kelompokkan menjadi satu, kemudian yang dua mana, yang tiga mana, dan seterusnya. Kemudian kita lakukan pengisian tabel atribut yang tadi, ya. Setelah kita lakukan digitasi, satunya diisi di mana, dua, dan tiga, dan seterusnya. Nah, baru setelah itu kita mendapatkan peta geologi dalam format vektor di daerah yang akan kita selidiki, ya, di daerah yang akan kita buatkan peta rawan longsornya. Baik, mungkin itu saja. Ini adalah beberapa bacaan. Jadi tadi saya menemukan dua sumber yang saya kira sangat menarik untuk dipelajari. Yang nomor 3 dan nomor 4 ini adalah tambahan. Jadi yang nomor 3 ini adalah peta geologi teknik Pulau Lombok skala 1:250.000. Ini adalah data resminya, ya. Kita bisa gunakan ini, kemudian kita bisa lakukan rektifikasi dari data yang ada. Kemudian yang keempat, ini saya baru nemu, ini menarik sekali, baru tahun 2019, itu tentang prototype early warning system tanah longsor menggunakan fuzzy logic berbasis Google Map. Ini tugas akhir yang ini, ya. Ini salah satu saya kira bisa menjadi bahan kita ketika kita ingin memperkaya kajian kita, terutama ketika kita ingin membuat peta rawan longsor di daerah tertentu. Baik, mungkin itu saja, kita bisa lanjutkan dengan diskusi.